Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan, ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Itulah yang terjadi dengan kasus intoleransi yang ada di Cidahu ini. Usai korban tindakan kasus intoleransi di Cidahu, Sukabumi melapor ke Propam Mabes Polri, satu persatu sang provokator alias aktor di balik kejadian tersebut diringkus polisi. Kini giliran sang kepala desa yang ditangkap polisi menyusul 8 tersangka lainnya yang telah ditangkap sebelumnya. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya hadirkan kronologi penangkapan sang kades dan juga ketua RT Cidahu melalui alur video berikut ini. Selamat menyaksikan. Agendanya hari ini apa, Bang? Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama. Sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan, bisa diproses secepatnya juga. Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan, ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Itulah yang terjadi dengan kasus intoleransi yang ada di Cidahu ini. Jadi jangan heran mengapa kita melihat ada aparat kepolisian pas kejadian cuman petantang-petenteng gitu, pelangak-pelongok ngeliatin, ya, nonton seperti nonton kuda lumping gitu kan. Tidak bertindak apa-apa. Akhirnya saya menarik benang merahnya, teman-teman, dengan statement dari Kapolseknya bersamaan dengan si kepala desa, bahwa ketika mereka membubarkan aksi intoleransi itu, ya, dia berjanji, ya, katanya kami berwenang, ya, dalam hal ini. Jadi siapapun yang beribadah di luar agama kita akan dihentikan, gitu. Wow. Akhirnya dia mendapat aplaus, ya, dari para legion-legion itu, teman-teman, ya.
Wow, luar biasa Pak Kapolsek kita gitu kan. Hebat. Dan juga kita melihat kepala desanya. Ya, waktu bertemu dengan Bapak KDM. Wow, playing victimnya luar biasa teman-teman ya. Ternyata memang dia satu jenis dengan para pelaku intoleransi itu teman-teman. Ya, semuanya sama itu, Kapolsek, kepala desa, ya kan? Dan para pelaku-pelaku intoleran ini, para kriminal-kriminal ini, teman-teman, sama gitu. Ya, jadi mereka saling mendukung gitu ya, saling mendukung, begitu kan? Si kepala desa pakai nangis-nangis Bombay, bicara dengan Bapak KDM supaya orang-orangnya yang 7 tersangka 9 sekarang itu dibebaskan ya. Anak-anak mereka masih kecil-kecil, kerjanya serabutan, bla 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 bla. Ya, yang sama sekali itu tidak ada dasar hukum tidak diletakkan pada hal-hal yang demikian gitu ya. Aduh. Jadi capek kita ngomong ya teman-teman ya. Kapan negara ini bisa maju? Sepertinya masih jauh panggang dari api. Kalau aparat pemerintahannya saja seperti itu, kepala desa itu perpanjangan tangan, ujung tombak dari pemerintahan daerah sebenarnya, iya kan? Gubernurnya seperti apa, kepala desanya seperti apa, nggak nyambung teman-teman ya. Jadi jangan-jangan KDM nanti mengalami banyak benturan, iya kan? Itu di ujung jalan teman-teman. Kemana ini visi misi KDM akan perginya kalau kepala desa seperti ini gitu, iya kan? Aduh, bener-bener satu ke barat, satu ke timur, nggak nyambung ya. Jadi kalau bisa Bapak KDM langsung dievaluasi semua ya, semua kepala desa yang ada di Jawa Barat ini. Karena maaf ya, Jawa Barat ini itu terkenal dengan intolerannya, sangat terkenal gitu kan, number 1 di Indonesia ini gitu. Itu di mana salahnya? Ya harus dievaluasi tuh, ya kan? RT, kepala desa, lurah, camat, ya dievaluasi, Kapolresnya dievaluasi semuanya gitu. Kalau bisa Pak dibawa ke barak militer Pak, dibawa ke barak militer ya, dikarantina di sana, dicuci otaknya, diisi dengan nilai-nilai yang benar, yang bisa menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi, nilai-nilai toleransi ya. Kemudian diajarin lagi Pancasila, mengapa negara kita berdasarkan Pancasila gitu kan, apa artinya sila ke-1 sampai sila ke-5 itu maknanya apa, diajarkan lagi Pak, supaya mereka paham gitu ya. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 seperti apa gitu kan, harus diajarkan lagi gitu. Mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Mereka adalah alat negara ya, seperti Kapolsek. Harusnya dia mengedukasi masyarakat yang menggila saat itu gitu. Masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa, ya kan? Karena sudah dicuci otak mungkin di masjid-masjid bahwa hanya agamanya yang benar, kafir harus diperangi dan sebagainya. Ya, itu harus dicuci otak Pak. Ya, harus dibawa ke barak militer deh. Ya, bawa ke barak militer dengan penanganan khusus gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Bapak nggak akan bisa mencapai apa yang Bapak impikan. Goal Bapak akan patah di tengah jalan. Yakin sama saya ya. Goal Bapak untuk membuat Jawa Barat ini maju itu tidak akan sampai Pak, karena ujung tombaknya adalah Kapolsek ya, dan kepala desa Pak, lurah, RT. Mereka inilah yang harus Bapak kumpulkan, Bapak edukasi ya, supaya menyatu gitu apa yang Pak KDM inginkan dan yang mereka lakukan, supaya mereka paham. Kalau enggak ya mimpi aja deh. Harapan kita semua agar sekiranya apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Deddy Mulyadi bahwa beliau akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar berjalan secara transparan, adil. Ya, semoga saja itu benar-benar terjadi dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.